Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengarkan dari Injil Matius bab 10 ayat 34 sampai dengan Matius bab 11 ayat 1. Di sini Tuhan Yesus secara khusus mengajar para muridnya, dan ini merupakan pengajaran dari Tuhan Yesus yang terakhir secara istimewa kepada 12 rasul. Karena setelah menyampaikan ajaran-ajarannya, Tuhan Yesus kemudian pergi dan melaksanakan pewartaan dari kota ke kota. Nah, pesan yang terakhir yang Tuhan Yesus tegaskan kepada ke-12 rasul ini merupakan suatu yang patut untuk kita cermati, patut kita perhatikan. Untuk kita orang-orang beriman, tentu dengan cukup mudah sebetulnya kalau kita ditanya mana yang lebih utama atau lebih tinggi, layak untuk dianggap yang pertama, manusia atau Tuhan. Tentu kita akan menjawab, ya tentu saja Tuhan. Nah, disinilah pergulatan kita sebagai orang beriman. Karena tidak jarang dalam berbagai situasi, meskipun dalam keyakinan, dalam hati kita, dalam pikiran kita, menjawab dengan mudah, ya Tuhan layak mendapatkan tempat yang tertinggi daripada yang lain. Kita bisa mengambil atau bahkan mengambil keputusan, merasakan bahwa kita sepertinya terpaksa atau karena situasi dan kondisi tertentu, ya yang lain itu lebih utama, lebih tinggi. Lalu Tuhan dinomorduakan. Nah, khusus kepada ke-12 muridnya, Tuhan Yesus menyampaikan ketegasannya. Bahkan dengan cara yang ekstrem, Tuhan Yesus seperti menghentak pikiran para murid. Dia tidak membawa damai, tapi dia membawa pedang. Kalau manusia memilih yang lain-lain, memang akan menimbulkan banyak persoalan juga. Tetapi kalau memilih Tuhan sebagai yang utama, sebagai pilihan yang sudah tepat, dia akan bisa berdamai dengan banyak hal, termasuk dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dengan keluarga, dengan sanak kerabat dan lain sebagainya. Tetapi ini juga mengandung risiko sebaliknya, bisa menjadi berlawanan, bahkan lebih daripada sekedar berlawanan, menjadi pemusnahan. Nah, mari kita mencoba merhatikan apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita dalam pengajarannya kepada ke-12 murid. Sebagai Allah, Putra yang menjelma, Tuhan Yesus memang berhak untuk menuntut ini. Dan memang Allah berhak menuntut untuk diutamakan di atas segala-galanya. Dan inilah sebetulnya ditegaskan kepada para muridnya. Kalau kamu mencintai yang lain-lainnya lebih daripada mencintai aku, ya kamu tidak layak. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tentu inilah yang sebetulnya dipesankan untuk pengajaran pada hari ini dalam Injil Matius. Tuhan itu jangan ditempatkan di nomor 2 dan seterusnya. Tuhan harus nomor 1. Dan memang layak Tuhan itu menjadi nomor 1. Orang bisa bertanya, memangnya Yesus itu siapa? Kok menuntut berlebihan seperti itu? Nah, untuk orang-orang yang tidak meyakini bahwa Yesus itu manusia jelmaan Allah atau Allah yang menjelma, tentu pertanyaan ini ya mungkin saja disampaikan. Keraguan seperti itu atau pertanyaan yang mempersoalkan memangnya Yesus siapa. Tapi bagi kita orang Kristiani, tentu sangat terbantu pengakuan kita bahwa Yesus itu Allah yang menjelma.
sebetulnya kita terbantu dengan mudah untuk menempatkan Yesus sebagai yang utama dan yang pertama. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, ketika Tuhan Yesus sudah menyampaikan pengajaran-pengajarannya, dia menegaskan mengenai sebetulnya kepada siapa para murid ini harus bergantung, kepada siapa para murid harus mengabdi, kepada siapa para murid ini harus menyerahkan seluruh hidupnya, ya kepada Allah. Anda dan saya berada pada penghayatan iman yang sama. Dalam kekristenan, di dalam iman yang kita yakini, Yesus adalah manusia jelmaan Allah, Allah yang menjelma, maka dia kita tempatkan yang pertama, jangan yang lain-lain. Gambaran Tuhan Yesus dari tahap awal, jangan menyangka kalau aku datang membawa damai, melainkan membawa pedang, dan seterusnya, kelihatan serem. Kelihatan kalau itu Tuhan Yesus seperti memporak-porandakan apa yang sudah baik, yang damai, apa yang ada terjadi dalam keluarga. Tapi sesungguhnya Tuhan Yesus bukan bermaksud untuk mengacaukan tatanan yang sudah baik, tetapi Tuhan Yesus hanya mau menegaskan bahwa Tuhan itu layak ditempatkan di atas segala-galanya. Dan kalau Tuhan menjadi yang utama, menjadi yang paling kita unggulkan, melebihi dari semua yang lain, risiko konflik itu bisa terjadi. Dan inilah yang Tuhan Yesus ingatkan kepada kita, pilihanmu menempatkan aku sebagai yang utama dalam hidupmu itu juga mempunyai konsekuensi. Dan para murid diajak untuk tetap memilih, menentukan bahwa Tuhan itu yang pertama dan yang utama. Amin.